Buku ini kisah tumpasnya Abdul Qahar Muzakkar. Menurut catatan Kodam Siliwangi, dalam Siliwangi dari masa ke masa tahun 1979, Qahar tertembak pada tanggal 2 Februari 1965. Usai kawasan di sekitar Sungai Lasalo dikepung dan disisir oleh pasukan Siliwangi, sepeleton prajurit dari Siliwangi di bawah komando pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana ditugaskan mencari posisi Qahar Muzakkar pada tanggal 27 Januari 1965. Dan usaha itu terlihat pada tanggal 2 Februari 1965. Dari seberang Sungai Lasalo, mereka melihat ada 2 orang yang sedang mandi dan membawa karaben. Peleton Umar kemudian berkesimpulan, tak jauh dari situ terdapat perkebunan musuh atau gerombolan. Tiba-tiba pada pukul 16.30 pada tanggal 2 Februari 1965, terdengarlah sayup-sayup lagu terkenang masa lampau dari sebuah radio yang dipancarkan dari Radio Malaysia Kuala Lumpur. Menurut pengikut Qahar, lagu tersebut adalah lagu kesukaan sang panglima. Pasukan Umar pernah ada, satu-satunya radio di hutan itu adalah Qahar Muzakkar. Hal ini ditegaskan lewat informasi tawanan bernama Ali Basyah. Penyusupan sekitar pondok gerombolan dilakukan oleh peleton dari Kompi D Batalion 330 Kujang Siliwangi yang dipimpin Umar. Sebelum penyergapan, semua jalur pelarian ditutup di posisi persembunyian Qahar. Pada dini hari 3 Februari 1965, pasukan Umar mulai bergerak. Ketika tembakan-tembakan dilepaskan dari gubuk ke-5 dari utara, diberitakan Qahar Muzakkar yang dengan jelas dapat dikenal oleh Kopral 2 Sadeli, Qahar Muzakkar sedang menggenggam granat tangan. Kopral 2 Sadeli pun tak mau mengambil resiko. Dengan jitu, ia melepas tembakan terarah ke dada Qahar yang kemudian tewas seketika. 3 butir peluru brandnya Kopral Saderi mengakhiri pengacauannya selama 15 tahun di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Panglima militer dari Makassar, Kolonel M. Yusuf, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyaksikan jenazah itu dan memastikan sendiri bahwa yang benar-benar tewas adalah Qahar Muzakkar. Setelah 1 hari dibaringkan di rumah sakit, kemudian jenazah dikuburkan. Hanya sedikit pejabat militer yang mengetahuinya. Baik M. Yusuf dan perwira lain seperti Solihin GP juga memberitahu letak pasti kuburan Qahar Muzakkar. Setelah Qahar terbunuh pada 2 Februari 1965, tepat hari ini 56 tahun lalu, tapi masih ada pengikut Qahar yang masih bergerilya hingga tahun 1970-an di sekitar perbukitan Duri N Rekang yang dekat Tanah Toraja. Di sana nama Qahar harum. Daerah Baraka dekat Kalosi dan Angge Raja, jalan poros ke Tanah Toraja, dulunya jadi markas pasukan Qahar Muzakkar. Masyarakat di daerah itu punya bayangan sendiri soal Qahar Muzakkar.
Menurut cerita warga Duri yang mendalami sejarah di Universitas Hasanuddin Makassar, pengikut Kahar seperti Sanusi Daris di hutan hingga 1970-an sesekali mengikuti Daris turun ke desa-desa untuk mendapatkan makanan, biasanya dengan syarat cahaya cermin. Seiring dengan kegembiraan seluruh rakyat Indonesia dan kebanggaan terhadap berhasilnya tugas yang dibebankan oleh pemerintah kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kita, khususnya kepada Slogorde Operasi Kilat, Tekad, Tumpas, dan lain-lain yang mengamankan daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara dari gangguan gerombolan Kahar Muzakar. Maka buku kecil yang khusus meriwayatkan tumpasnya gerombolan dan gembongnya sekali ini adalah merupakan bagian dari sumbangsih kita kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahuinya. Untuk diketahui dan didokumentasi peristiwa kisahnya, baik oleh generasi sekarang maupun oleh generasi mendatang. Memang buku kecil ini bukan sebagai dokumentasi sejarah ataupun dokumentasi kemiliteran yang menyeluruh, tetapi dengan menyuguhkan ini kepada rakyat seluruhnya, berarti pula menyumbangkan suatu cuplikan sejarah dalam perkembangan revolusi Indonesia dalam tahap-tahap gawatnya. Sebab bagaimanapun juga kematian Kahar Muzakar sebagai gembong yang tersisa dari gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, mati ciptaannya SM Kartoso Wirjo yang telah tertangkap dan dihukum mati itu, serta Kahar Muzakar yang juga merupakan pembentukan dari apa yang dinamainya Republik Persatuan Islam Indonesia, merupakan kematian yang berarti sekali dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekaligus dapat dicakup makna bahwa gerakan itu cuma sebagai tedeng aling-aling yang menyalahgunakan ajaran agama Islam hanya untuk kepentingan diri pribadi dan nafsu-nafsu pribadi saja. Di dalam buku kecil ini sengaja tidak saja singgung terlalu banyak latar belakang dan persoalan Kahar Muzakar, mengawali penyelewengannya ataupun bagaimana dasar negara-negara yang dibentuknya itu. Sebab dalam penerbitan sebelumnya Kisah Kahar Muzakar oleh Radik Jawardi terbitan FA Grip termuat lengkap tentang seluk-beluknya, tetapi buku ini menyodorkan saat-saat terakhirnya gerombolan itu di Sulawesi Selatan dan Tenggara, di mana menunjukkan keunggulan taktik angkatan bersenjata kita serta betapa besar artinya bantuan rakyat setempat dalam pemulihan keamanan. Patut pula saja kemukakan bahwa sumber bahan-bahan di sini diperdapat dari sumber-sumber resmi serta catatan-catatan resmi pula. Semoga buku kecil ini besar manfaatnya untuk dibaca, diketahui, dan bahan pencatatan peristiwa-peristiwa hancurnya penyelewengan di Indonesia. Surabaya, Februari 1960.